Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami supaya tidak tersesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu, dan kami semakin menghayati. Amin. Adik-adik masih tetap posisi berdiri ya. Sekarang kita angkat pujian Oh Sukacitaku. Adik-adik sekarang boleh duduk kembali ya. Kita akan mendengarkan titah yang ke-10. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Pakai gerakan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi lagu Firman-Mu Pelita Berkah. Mari kita sama-sama, mari kita berdoa untuk sebelum memulai khotbah kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas penyertaan-Mu hingga sampai pagi ini. Engkau tetap membimbing kami, terlebih anak-anak Tuhan boleh hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Semuanya itu Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan Engkau curahkan di setiap kehidupan kami, terlebih di setiap kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga saat ini mereka boleh hadir untuk memuji Engkau. Sebentar Bapa, anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah untuk pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai hati dan pikiran mereka, agar setiap firman Tuhan yang mereka dengar
boleh bertumbuh dan bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap puji dan syukur. Amin. Salam, selamat pagi anak-anak. Mari kita buka Alkitab kita untuk pagi hari ini. Khotbah kita tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-56 sampai dengan ayat yang ke-62. Lukas pasal yang ke-22 dimulai daripada ayat yang ke-56 dan diakhiri ayat 62. Mari saya bacakan untuk anak-anak kami. Petrus menyangkal Yesus. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anak kami sekalian, bahwa khotbah kita untuk pagi hari ini, ketika Yesus sebelum ditangkap, Petrus sempat berkata, ketika dia bersama dengan Tuhan, dia mengatakan, apapun yang terjadi kepada Yesus, dia akan mengikut Yesus. Bahkan dia rela dan siap untuk dipenjara demi bersama dengan Yesus. Tetapi kenyataan itu berbalik berbanding apa yang dia katakan ketika bersama dengan Yesus. Dan sesudah Yesus ditangkap, maka Petrus telah menyangkal bahwa dia tidak murid Yesus. Anak-anak kami sekalian, bahwa setiap manusia menginginkan untuk supaya imannya kuat. Imannya kuat, setiap manusia menginginkan demikian. Tetapi iman manusia bisa kuat ketika dia memiliki kebahagiaan, dia mempunyai kesenangan, dan dia memiliki segalanya. Lalu kalau ditanya tentang iman, dia mengatakan, iman saya sangat kuat.
Tetapi sebenarnya iman itu tidak diuji oleh karena apa yang ada di dalam kehidupan kita. Iman kita tidak teruji ketika kita senang, dan iman kita tidak teruji ketika kita berbahagia. Pengujian iman yang sesungguhnya adalah ketika seseorang itu di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan. Disitulah iman manusia itu diuji. Benar-benarkah dia pengikut Yesus atau tidak? Dan itulah yang terjadi untuk Petrus. Ketika dia bersama dengan Tuhan, apapun yang dia inginkan ada. Dan Tuhan menyiapkan segalanya buat murid-muridnya. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap, ketika Tuhan Yesus sudah mau mengalami penderitaan, dia tidak mau mengaku bahwa dia adalah murid Yesus. Bahwa dia tidak mengaku murid Yesus. Disitulah iman Petrus goyah ketika orang-orang Farisi datang untuk menangkap Yesus. Anak-anak sekalian, di dalam kehidupan kita juga mungkin bisa terjadi seperti Petrus ini. Di dalam kehidupan kita juga bisa terjadi seperti Petrus ini. Kita akan membangga-banggakan orang tua kita, kita akan membangga-banggakan bapak kita, membanggakan mama kita, membanggakan abang kita, membangga-banggakan kakak kita, ketika apa yang kita minta dari mereka, mereka menyanggupi. Tetapi ketika kebutuhan kita yang kita minta terhadap orang tua, terhadap bapak, terhadap mama, terhadap abang, terhadap kakak kita, tidak tersanggupi kebutuhan kita apa yang kita inginkan, lalu kita tidak akan mengatakan secara spontan, kamu itu tidak bapak saya, kamu itu tidak mama saya, kamu itu tidak abang saya, kamu itu tidak kakak saya. Itulah kehidupan di dalam dunia ini. Berarti iman seseorang itu boleh dikatakan kuat ketika dia memiliki segalanya. Anak-anak kami sekalian, bahwa sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ancaman apapun yang datang ke dalam kehidupan kita, bahkan nyawa kita pun harus kita pertaruhkan untuk mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Hanya Kristuslah yang mampu untuk menyelamatkan kita. Seperti minggu kita hari ini, Minggu Judika, dengan topik dikatakan Kristus pokok keselamatan. Tidak ada satu pun di dunia ini yang sanggup untuk menjaga kita dan menyelamatkan kita selain Yesus Kristus. Oleh karena itu, sesuatu penderitaan apapun, kita tidak boleh menyangkal Yesus, apalagi kita tergoda iman kita oleh karena harta duniawi. Karena banyak sekarang ini anak-anak zaman sekarang imannya terjual oleh karena harta. Dan itulah yang terjadi juga buat murid Yesus, yaitu siapa? Yudas. Oleh karena 30 keping perak, dia mau menjual imannya dan
menyerahkan Yesus supaya Yesus ditangkap, disiksa, dan disalibkan sampai Yesus mati di kayu salib. Ini pelajaran terlebih buat anak-anak kami. Ketika keinginan kalian tidak terpenuhi oleh orang tua kalian, kalian tidak boleh marah, dan kalian juga tidak boleh mengatakan bahwa itu tidak orang tua kalian. Karena apapun yang terjadi terhadap kalian, bahwa orang tua kalian itu tetaplah orang tua kalian, dan kalian juga tidak bisa memilih orang tua yang mungkin hartanya lebih banyak daripada orang tua kalian. Kalian tidak bisa. Karena apa? Karena Tuhan sudah memateraikan itu, bahwa ini adalah orang tuamu, ini adalah mamamu, ini adalah bapakmu, dan itu harus terjadi. Nah, ketika itu tidak, apa yang kita inginkan tidak terpenuhi, jangan marah, tetapi tetap bersabar dan berdoa supaya orang tua kita, apa yang mereka lakukan, apa usaha mereka, itu semuanya diberkati oleh Tuhan, dan berkat itu semua boleh diterima, dan itu juga buat anak-anak daripada orang tua. Buat anak-anak orang tua. Anak-anak kami sekalian, ucapan dari mulut itu adalah doa. Ucapan dari mulut itu adalah doa. Makanya ketika kita mau berbicara, pikirkan lebih dahulu, apakah pembicaraan kita itu akan menyakiti orang lain atau tidak? Apakah pembicaraan kita itu akan membuat orang senang atau tidak? Apakah pembicaraan kita itu benar atau tidak? Oleh karena itu harus dijaga. Jangan sampai gara-gara omongan sedikit, pembicaraan sedikit, hubungan rusak, pertemanan rusak, persahabatan akan rusak. Itu yang terjadi, bahwa ketika bersama dengan Tuhan, Petrus itu selalu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang baik, yang sanggup memberikan keselamatan. Tetapi ketika Yesus menderita, dia tidak mau bersama dengan Yesus. Dia tidak mau bersama dengan, dan Tuhan sudah mengatakan, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku. Dan itu jugalah yang terjadi. Anak-anak kami sekalian, mungkin sebagai manusia pasti kita mempunyai kesalahan, pasti pernah berbuat salah terhadap teman, terhadap orang lain, terhadap orang tua. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyesali, menyadari perbuatan kita itu, bahwa kita sudah berbuat salah. Itu yang terpenting, ya, menyadari bahwa kita sudah berbuat salah. Itulah yang terjadi juga. Petrus menyadari kesalahannya ketika Tuhan sudah mengingatkan dia. Di ayat 61 dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Itu yang terjadi. Petrus sadar akan kesalahannya, Petrus salah akan perbuatannya, Petrus salah menyadari akan omongannya,
dia sadar ketika Tuhan sudah mengingatkan. Anak-anak kami, mungkin kesalahan kita sendiri kita tidak tahu, tetapi ketika ada orang lain mengingatkan kita tentang kesalahan itu, kita tidak boleh marah, dan kita seharusnya bersyukur mereka mengingatkan kita akan kesalahan kita, karena mereka berarti masih sayang kepada kita. Lalu yang terakhir, ketika kita sudah menyadari kesalahan, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Mari anak-anak dengarkan, kita baca ayat 62. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ketika Petrus sudah menyadari, dia pergi keluar dan menangis. Menangis dan menangis. Apa? Menyesali semua perbuatan dia, menyesali semua atas kesalahan dia. Apakah cukup hanya menyesali? Tidak, harus berubah. Dari situlah Petrus imannya semakin kuat, dan dia semakin iman percayanya semakin Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Tuhan itu adalah juru selamat. Dan dia bertobat, dia berubah. Anak-anak juga harus demikian. Ketika sudah menyadari akan kesalahannya, bertobat dan minta maaflah kepada orang-orang yang telah kita buat marah oleh karena kesalahan yang kita buat. Mari kita bertobat dan menyesalinya, dan kembali lagi ke jalan yang benar. Kembali lagi ke jalan yang benar. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan buat kita semua, buat anak-anak kami semua. Ketika terjadi kesalahan itu kepada temanmu, kepada kakak, kepada abang, kepada saudara, kepada orang tua, kita tidak boleh merasa malu untuk minta maaf kepada mereka, dan kembali lagi berdoa kepada Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan, supaya hidup kita untuk kedepannya, terlebih anak-anak kami di dalam perjalanan masih panjang, karena kalianlah tunas daripada gereja ini. Anak-anak kamilah menjadi generasi penerus di dalam gereja ini. Apabila imanmu dari saat ini telah bertumbuh dan kuat, puji Tuhan, apapun terpaan, apapun godaan, apapun gangguan yang akan datang kepadamu, yang datang kepada kalian, pasti kalian tetap kokoh dan berdiri di kaki sendiri atas dasar iman kepercayaan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Intinya bahwa kita jangan pernah menyangkal Tuhan Yesus di depan agama-agama orang lain. Dan banyak zaman sekarang ini orang Kristen ketika sudah makan di restoran atau di tempat-tempat rumah makan yang bukan Kristen, mereka malu berdoa ketika mau makan. Imannya tidak ditunjukkan bahwa dia adalah Kristen, pengikut Kristus. Anak-anak kami tidak boleh dan jangan seperti itu. Dimanapun kalian mau makan, mau di restoran, mau di tempat apapun, jangan lupa berdoa sebelum makan. Jangan merasa malu menjadi anak Tuhan, tetapi harus bangga menjadi anak Tuhan, karena kalianlah anak-anak yang harus menunjukkan anak-anak yang baik, anak-anak generasi penerus. Amin, anak-anak. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa, yang sampai saat ini kami boleh bersukacita dan berbahagia. Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah, mengajarkan
supaya kami senantiasa mengikut Engkau. Iman kami menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami, dan hanya Engkau yang mampu menyelamatkan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami dan berikan kami hikmat, supaya kami senantiasa menunjukkan iman kepercayaan kami bahwa kami adalah pengikut-Mu, dan kami tidak takut akan apapun atas gangguan-gangguan dari yang datang untuk mengganggu kami, untuk mengganggu iman kami, karena kami tahu Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup untuk menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Kami serahkan juga anak-anak Tuhan untuk kedepannya, di mana mereka Tuhan senantiasa mengikuti pelajaran di sekolah, walaupun Tuhan sampai saat ini masih belajar melalui online, tetapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau mampukan, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan, Engkau berikan kepintaran buat anak-anak kami ini semua Tuhan, supaya mereka mampu mengikuti setiap pelajaran yang guru mereka berikan melalui pelajaran online. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Bapa setiap abang, kakak, guru sekolah minggu yang akan memberikan pengajaran kepada anak-anak Tuhan, supaya pengetahuan mereka tentang firman Tuhan semakin bertambah, dan mereka semua mengetahui bahwa Bapalah satu-satunya Allah yang kami sembah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga setiap orang tua daripada anak-anak-Mu ini Tuhan, kiranya mereka boleh satu hati, satu pikir untuk mengajar mereka di rumah, dan untuk mengingatkan anak-anak mereka supaya mereka selalu tidak lupa berdoa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segala puji dan hormat hanya pantas kami sampaikan kepadamu Tuhan, karena Engkaulah Allah yang kami sembah. Di atas segalanya, ampunkan segala dosa kami, agar Tuhan kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap puji dan syukur. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 22 ayat 61b. Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Jangan lupa kirim video ayat hafalannya ke guru horong masing-masing. Pengumuman tambahan, adik-adik, persembahan yang sudah dikumpulkan boleh dikumpulkan ke guru sekolah minggu terdekat. Terima kasih. Adik-adik, sekarang waktunya untuk mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian, beri syukur, beri syukur. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Sampai jumpa minggu depan.